perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisa kami mengenai novel Gadis Kretek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Margareta Shannon. Nama saya Luna Natifah Fazia. Saya Angelini Kristi. Saya Karna Maeswari. Dan saya Rashid Aubi. Nah, teman-teman, setelah perkenalan, saatnya kita menyaksikan presentasi kami. Selamat menyaksikan. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelasin tentang sinopsis dari novel Gadis Kretek ini. Raja merupakan pemilik bisnis kretek sukses bernama Jagat Raja yang sedang sakit parah. Di masa kritisnya, ia sering menyebut Jengyah, nama seorang perempuan yang bukan istrinya. Nama itu kemudian membuat ketiga anaknya, Tegar, Karim, dan Lebas merasa bingung. Karena kegelisahan, ketiga anak raja kemudian memulai perjalanan untuk mencari Jengyah di pelosok Jawa, sambil berpacu dengan waktu sebelum kondisi ayah mereka semakin memburuk. Mereka mencari tahu tentang bisnis ayah mereka dan rahasia di balik asal-muasal kretek Jagat Raja serta siapa sosok Jengyah dan apa hubungannya dengan ayah mereka. Selain membahas kisah cinta dan perjalanan tokoh-tokoh, Gadis Kretek juga mengeksplorasi sejarah kretek di Indonesia, dari masa kolonial hingga zaman PKI, termasuk fenomena rokok lembak yang kalah bersaing dengan kretek. Novel ini juga menjelaskan mengapa pabrik kretek lokal tetap eksis di tengah persaingan dengan perusahaan rokok besar. Tidak hanya karena keuntungan ekonomis, tetapi juga sebagai bentuk pemertahanan warisan dan perlindungan bagi para pekerjanya yang bergantung pada perusahaan kretek tersebut. Nah, teman-teman semua, setelah kita tahu sinopsis dari novel Gadis Kretek, pasti kalian penasaran kan sama strukturnya. Nah, aku di sini bakal ngejelasin tentang struktur dari novel Gadis Kretek. Nah, strukturnya sendiri ada orientasi, pengungkapan peristiwa, komplikasi, klimaks, resolusi, dan juga koda. Nah, simak ya teman-teman. Struktur yang pertama adalah orientasi. Cerita dalam novel Gadis Kretek dimulai dengan pengenalan beberapa tokoh dari keluarga Soraja di kota Kudus, Jawa Tengah. Dalam bagian ini berhasil untuk membangun nuansa misteri, tegang, dan sedih yang kuat. Menceritakan awal dari perjalanan Tegar, Karim, dan Lebas yang menjelajahi Jawa Tengah atas permintaan Soraja yang sedang sakit keras. Soraja tidak mengigaukan nama istrinya yaitu Purwati, melainkan Jengyah. Sang ibu yang biasanya tidak menunjukkan sifat cemburu pun mendadak menunjukkan rasa cemburunya. Selanjutnya, ada pengungkapan peristiwa. Dalam sakitnya yang semakin parah, Soraja meminta untuk dipertemukan dengan Jengyah. Tegar, Karim, dan Lebas pun akhirnya berpacu dengan waktu untuk mencari Jengyah mengingat ayahnya memiliki kondisi yang semakin buruk. Memasuki struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Lebas, Karim, dan Tegar mencari sosok Jengyah yang telah menjadi permintaan ayahnya tersebut. Perlahan beberapa fakta pun mulai terungkap. Mereka pun akhirnya mengetahui bahwa Jengyah pernah memiliki hubungan asmara dengan Soraja yang terhalang oleh berbagai konflik dan bisnis kretek keluarga mereka. Bahkan mereka akhirnya mengetahui bahwa bekas luka di kening Soraja disebabkan oleh Jengyah di hari pernikahannya dengan Purwati. Karena hal ini pun, akhirnya sedikit demi sedikit rahasia dan identitas keluarga mereka mulai terungkap. Selanjutnya yaitu struktur yang keempat adalah klimaks. Lebas, Karim, dan Tegar pun akhirnya datang ke suatu tempat di mana terdapat beberapa foto yang dipajang. Di tempat itu, mereka diantar oleh Arum untuk bertemu dengan Jengyah. Jengyah yang dipanggil oleh Arum pun akhirnya bertemu dengan Lebas, Karim, dan Tegar. Jengyah pun mulai bercerita di mana saat itu suasana semakin tegang akibat adanya keterlibatan Soraja dalam kegiatan PKI, di mana saat itu terjadi pemberontakan G30S PKI. Akibat keterlibatannya dalam menjadi kurir untuk mengantar kretek kepada PKI, hal tersebut mempengaruhi Jengyah dan keluarganya. Karena pada saat itu, setiap keterlibatan dengan PKI. Lalu yang selanjutnya adalah resolusi. Setelah konflik terungkap, akhirnya Lebas, Karim, dan Tegar pun mengetahui siapa Jengyah, mengapa Soraja mencarinya, dan apa hubungannya dengan sang ayah. Mereka akhirnya mengetahui kisah asmara sang ayah dan Jengyah, serta cerita rumit produksi kretek pada zaman itu. Tegar sebagai penerus perusahaan kretek Jagat Raja akhirnya bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh sang ayah. Hal ini pun yang membuat ketegangan keluarga mereka pun mereda. Yang terakhir adalah koda.
Lebas, Karim, dan Tegar pun akhirnya menyadari ternyata di balik kesuksesan dari bisnis kretek keluarga mereka terdapat cerita rumit yang melibatkan banyak pihak. Kode ini menggambarkan bagaimana sang ayah tetap berusaha untuk meminta maaf atas kesalahan di masa lalunya dan ketiga anaknya berusaha untuk membantu sang ayah dan melanjutkan hidup. Nah, setelah kita mengetahui mengenai struktur dari novel Gadis Kretek ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam novel ini. Nah, nilai-nilainya ada apa aja sih, Nay? Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam novel Gadis Kretek sendiri itu ada nilai sosial, budaya, ekonomi, moral, agama, sama estetika. Simak penjelasan kita ya. Nilai kehidupan pertama dalam novel Gadis Kretek adalah nilai ekonomi. Nah, salah satu tema utama dalam novel Gadis Kretek adalah persaingan bisnis di industri rokok kretek. Di novel ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis seperti persaingan yang ketat dan juga perubahan pasar. Contoh nyata dari nilai ekonomi di dalam novel Gadis Kretek adalah persaingan bisnis kretek antara pabrik milik Idrus Moria dan juga pabrik milik Sojagat. Lalu yang kedua adalah nilai moral. Di dalam novel Gadis Kretek ini sangat banyak terkandung nilai-nilai moralnya. Yang pertama adalah kejujuran. Contoh nyatanya adalah Idrus Moria yang selalu berusaha untuk selalu jujur dalam menjalankan usahanya meskipun menghadapi tekanan dari pihak lain. Yang kedua adalah pekerja keras. Contohnya adalah Idrus Moria yang membangun bisnis kreteknya dari nol sampai akhirnya memiliki pabrik sendiri. Lalu poin ketiga adalah berbakti kepada orang tua, yaitu Lebas yang berusaha untuk mencari Jengya untuk ayahnya yang sedang sakit. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai budaya yang terdapat dalam novel Gadis Kretek. Yang pertama adalah kesetaraan gender. Tokoh perempuan seperti Romaisa dan Jengya menunjukkan kekuatan dan kemandirian dalam bisnis kretek yang mencerminkan perjuangan untuk kesetaraan. Serta novel ini juga menyoroti kebiasaan merokok yang menjadi bagian dari budaya dengan perempuan merokok tanpa larangan. Nilai sosial yang terdapat pada novel ini adalah dalam aspek pendidikan. Dasia dan Rumaisa menunjukkan bagaimana pengetahuan dan keterampilan dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan individu, terutama bagi perempuan. Pendidikan juga menjadi alat untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah nilai agama atau nilai religi. Dalam novel Gadis Kretek, nilai religi digambarkan melalui berbagai dilema moral yang dihadapi karakter-karakternya. Mereka seringkali mencari panduan dari nilai-nilai agama untuk mengatasi tantangan hidup. Misalnya, Idrus Moria yang berdoa sebelum mengambil keputusan penting yang menunjukkan keyakinan akan kekuatan spiritual dalam menghadapi kesulitan. Lalu yang terakhir adalah nilai estetika. Nilai estetika yang terdapat dalam novel ini digambarkan melalui penggambaran karakter serta simbolisme. Untuk penggambaran karakter sendiri, tokoh-tokoh seperti Rumaisa dan Jengnya digambarkan dengan kompleksitas emosional, mencerminkan kekuatan dan kelemahan mereka. Serta untuk simbolisme adalah kretek yang sebagai simbol budaya dan identitas untuk menunjukkan hubungan antara tradisi dan modernitas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan yang ada di novel Gadis Kretek. Jadi ada apa aja sih, Jel? Nah, di ciri kebahasaan sendiri ada verba material, verba mental, adjektiva, konjungsi temporal, kalimat lampau, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Simak ya guys. Simak guys. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang verba material. Verba material adalah verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, aku memelihara, dia sakit. Perempuan itu dipanggil-panggil, omel ibu. Mulutnya miring dan mengoyong-oyong saking kesalnya. Dia membanting. Selanjutnya, wadah obat yang sebenarnya akan diberikan ke Romoku siang itu. Kami mekerut dan langsung mengunci mulut lalu bubar sambil pura-pura sibuk. Selanjutnya Romo bercerita kalau dulu ia berkelahi dengan seorang dan orang itu membawa semprong Petromax yang kemudian dihantam ke kepalanya, sedangkan Romo tangan kosong. Ya, mungkin ibu sudah menyiapkan sebilah parang yang diam-diam diasahnya untuk menebas leher siapapun yang menyebut nama Jengya. Romo sekarat, berhari-hari dia mengigau-ngigau sebuah nama Jengya. Setelah verba material yaitu verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang menyatakan suatu respon atau sik seseorang terhadap suatu tindakan.
keberadaan dan pengalaman. Contohnya, sumpah, aku mendengar ibu mengomel sambil berbisik di antara tangis yang tertahan bahwa dia berharap Romo mati saja sekarang. Ketika terharu, tepatnya ketika kakak tertuaku, Mas Tegar, akhirnya menikah. Romo menangis sejadi-jadinya, bak lelaki kehilangan harga dirinya. Kalau banyak mau, ya kudu ambil strippingan. Jul tertawa, seolah mengingat-ingat hari ketika kami bekerja memproduksi sinetron. Kalau kau bisa meyakinkan aku bikin karya yang bagus, aku akan kasih. Tapi so far prestasimu nggak bikin aku yakin. Apakah di senja usiaku anak-anak kelak juga berpikir seperti apa masa depan muda ayahnya ini? Anak, belum jelas pula siapa pendampingku kelak. Selanjutnya ada adjektiva. Adjektiva merupakan kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan atau membatasi kata ganti serta kata benda yang masih bersifat general, umum, dan dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, atau konsep abstrak. Contohnya yaitu, kulihat Romo terbaring lemah di kamarnya, yang kodernya tak pernah dibuka. Kalimatnya, aroma tua dan amis rasa menguar di ruangan Romo. Meskipun aku tahu setiap hari di hari kamar Romo pasti akan dibersihkan pembantu. Ibu Kala sedang cemburu, seolah-olah ia menerkam apapun, siapapun, dan kapanpun. Seolah-olah ia bisa menelan bulat-bulat segala hal yang membuatnya kesal. Tak percaya aku seliar apa pada masa muda Romo. Tentu saja aku tak pernah menyangka orang doa buruk akan keluar dari mulut ibu. Ciri kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa yang berbeda. Penggunaan konjungsi temporal di dalam novel Garis Kretek ini sangat banyak. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah Romo hanya bercerita kalau dulu ia berkelahi dengan seseorang dan orang itu membawa semprong Petromax yang kemudian dihantamkan ke kepalanya, sedangkan Romo tangan kosong. Konjungsi temporal di kalimat ini ada di kata kemudian. Lalu, malam sebelum ia mengunjungi tukang cetak, Idrus Moria telah mencoret-coret desain untuk etiket koblotnya. Di sini kata konjungsi temporalnya adalah sebelum. Lalu ada contoh-contoh lainnya, seperti ketika waktu tidur tiba, Romaisa akan memeluk foto itu hingga tertidur. Lalu saat Lilis melahirkan anak ketiga, Romaisa kembali menemukan dirinya berbadan dua dan lain-lainnya. Selanjutnya ada konjungsi lampau, kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan peristiwa masa lalu. Yaitu contohnya ketika itu Mas muda dan punya 1000 alasan untuk memulai kembali membangun puing-puing yang telah dihancurkan Jepang. Setelah ayah meninggal, hidup Jengya berubah drastis. Sebelum menjadi pengusaha sukses, Jengya pernah mengalami masa-masa sulit. Ketika Soeraja masih muda, ia sering membantu ayahnya membuat rokok. Begitu perang usai, kehidupan di pabrik kretek kembali normal. Nah, selanjutnya adalah ciri kebahasaan yang keenam, yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh seseorang saat menyampaikan sesuatu hal. Kalimat langsung ini biasanya ditandai dengan penggunaan tanda petik 2. Nah, dalam novel Gadis Kretek ini, penggunaan kalimat langsung sangat banyak, mulai dari halaman-halaman awal sampai ke halaman-halaman terakhirnya. Di sini ada beberapa contoh penggunaan kalimat langsung di dalam novel tersebut. Yang pertama adalah, aku yang memelihara dia sakit, perempuan itu yang dipanggil-panggil. Omel ibu, mulutnya miring-miring dan monyong-monyong saking kesalnya. Lalu, apa-apaan kalian menyebut-nyebut nama laknat itu? Tanpa kami tahu, ibu ternyata mendengar. Yang ketiga, menurutku kita harus tanya ke ibu soal Jengnya itu, ucapku. Yang keempat, aku akan mengganti nama Jobojo, ujar Idrus Moria suatu malam seusai percintaannya dengan Romaisa. Lalu yang terakhir adalah isinya apa Thomas? Romaisa bertanya-tanya soal botol-botol itu. Lalu ciri kebahasaan yang terakhir adalah kalimat tidak langsung.
Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang berisi ungkapan yang disampaikan oleh orang lain. Kalimat ini tidak meniru langsung apa yang dibicarakan orang lain. Biasanya, kalimat tidak langsung disampaikan dalam bentuk kalimat berita. Sama seperti kalimat langsung, kalimat tidak langsung ini penggunaannya juga sangat banyak di dalam novel Gadis Kretek. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Lebas sempat berusaha membujuk Danis dengan berkata bahwa di Indonesia dia adalah anak orang kaya pemilik pabrik rokok. Lalu, dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh bapaknya, sesuatu yang selama ini tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Yang ketiga, Jengya merasa lega, akhirnya bisa menceritakan rahasia yang selama ini dipendamnya sendiri. Yang terakhir adalah Tegar telah disumpah oleh Romo untuk tak memberitahukannya pada siapapun, termasuk kepada dua saudara kandungnya itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.